kecuali akan mendapatkan jalan untuk menyelamatkannya. Sekuat apapun Muhammad, sebesar apapun Muhammad kemampuannya untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa, tidak akan sanggup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan umat manusia. Jadi kesesatan manusia ini bukan berasal daripada diri mereka sendiri, tetapi berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muhammad adalah seorang hamba, seorang rasul. Dia tidak akan sanggup untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Karena yang menyesatkan umat manusia ini bukanlah iblis, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyesatkan umat manusia. Coba abang jelaskan kepada saya An-Nisa 4:143. Coba jelaskan kepada saya secara detail. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyelamatkan umat manusia? Poinnya sudah kita dapat ya. Silakan Mas Juma, langsung versi TikTok aja. Baik, terima kasih atas apa yang kemudian Meme ya uraikan. Jadi gini, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia itu diberi hak untuk memilih. Jadi Allah ya kemudian tidak memberikan sebuah penekanan dalam arti kata bahwa manusia itu harus seperti malaikat. Dalam arti kata sujud, menyembah dan tidak ada kemudian pilihan. Kalau pada proses penciptaan manusia, Allah memberikan kehendak bebas. Anda mau beriman atau kemudian Anda mau kafir atau Anda kufur, ya, itu pilihan manusia. Sehingga ketika Allah kelak melemparkan manusia itu masuk ke dalam neraka, itu adalah upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Sebaliknya, ketika Allah kemudian memberikan surga kepada seseorang, itu juga adalah hasil daripada upaya manusia ketika dia hidup di atas muka bumi. Karena itulah kemudian Allah memberikan pilihan. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Kalau terkait kemudian apa yang sahabat saya terangkan, yang Anda pahami di dalam An-Nisa ayat 143, masabah sabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilahula'i wa may yudlilillah fala yajidalahu sabila. Jadi di situ diterangkan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Nah, mereka dalam keadaan ragu antara demikian, antara iman atau ingkar. Tidak termasuk kepada golongan orang yang beriman. Tidak pula kepada golongan itu orang yang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat, maka biarlah mereka sesat. Begitu juga siapa yang beriman, biarlah mereka beriman. Karena itulah kemudian ayat ini bukan berarti menggambarkan Allah membiarkan manusia itu sesat tanpa memberikan petunjuk. Ayat An-Nisa ayat 100, surah An-Nisa ayat 143 itu adalah penggambaran orang-orang yang ragu, bingung, ya, kemana mereka harus melangkah? Apakah mereka itu harus beriman, percaya kepada Allah, atau mereka tetap aja dalam kekafiran? Ketika setelah datang kepada mereka kebenaran, kita sampaikan kebenaran Al-Quran, kita ajarkan mereka untuk mengenal Allah yang benar, tetapi mereka kemudian tidak mau, maka disitulah Allah membiarkan orang itu tersesat. Namun sebelum dibiarkan tersesat, seruannya sangat jelas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi seruan perintahnya kemudian diperintahkan kepada manusia untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia itu kecuali untuk beriman kepada Allah. Namun kemudian manusia ada yang ingkar, ada yang kufur. Nah, orang-orang yang menginginkan dirinya dalam kehidupannya kufur selama-lamanya itu Allah biarkan. Namun Allah juga menjadikan orang-orang itu beriman ketika orang itu menggunakan apa yang kemudian Allah sebut dengan akal. Lalu kemudian kalau itu yang dijadikan sebagai alasan, di dalam kitabnya Bani Israel, ya, di dalam Yesaya 63 nomor 17, Mazmur 107 nomor 40, Ayub 12 nomor 24 sampai nomor 25, itu sangat jelas bagaimana kemudian Allah dinyatakan di situ menyesatkan manusia. Membuat manusia itu seperti orang yang mabuk, membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka meraba-raba. Di situ sangat jelas
engkau biarkan kami sesat di dalam jalanmu? Dan mengapa engkau bacakan ayatnya. Dibacakan ayatnya. Coba saya lihat dulu ya di dalam salah satu yang tadi ya, di dalam Yesaya 63 insyaallah di nomor 17. Di situ diterangkan ya, Bible menyebutkan bahwa Tuhan itu membiarkan orang-orang tersesat dari jalannya. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Yesaya 63 nomor 17. Kemudian di dalam Mazmur 107 nomor 40, ya, di situ diterangkan bahwa di kitab Anda Tuhan tidak hanya mendatangkan kesesatan, bahkan Tuhan menyebutkan bahwa Tuhan itu membiarkan orang-orang tersesat di jalannya. Tuhan di dalam kitab Anda bahkan menyesatkan dan menghinakan raja-raja. Contoh yang tadi yang saya katakan di dalam Mazmur 107 nomor 40. Maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka itu di tempat sunyi senyap, dan tiada jalan bagi mereka. Jadi data ini kemudian yang saya jadikan acuan untuk menyadarkan sahabat saya, Allah itu tidak mendatangkan kemudaratan, Allah itu tidak mendatangkan kesesatan. Allah memberikan petunjuk, hanya saja manusia itu yang kemudian menyesatkan dirinya dengan tidak mengikuti seruan seruan kepada para wakil Tuhan yang disebut dengan Rasul Tuhan kepada umatnya masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda sebutkan tadi itu menyesatkan, itu justru memberikan kita akal untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Nah, sama seperti di dalam kitab Anda, di Perjanjian Baru juga ada. Simon, Allah telah memberikan izin untuk menguji kalian. Berarti Allah sengaja memberikan ujian, memberikan iblis, ya, untuk menguji kalian. Itu jelas. Simon, iblis telah diberi izin untuk menguji manusia. Ini artinya bahwa Allah sang pencipta alam semesta itu memberikan kewenangan mutlak kepada manusia, memilih antara beriman ke dia atau tidak beriman. Kembali ke pertanyaan saya yang tadi, saudara saya mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak ada kemudian konfirmasi dari Yesus tentang apa yang mereka tuliskan. Berbeda dengan Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Utsman bin Affan, Sa'id bin Zabid, dan semua penulis-penulis Al-Quranul Karim. Mereka bersatu bersama, bersenda gurau, hidup bersama, bergaul bersama. Rasulullah menyebut nama mereka, mereka menyebut nama Rasulullah, kemudian mereka bergaul, saling memerintah dan menerima perintah untuk kemudian menuliskan kitab suci Al-Quranul Karim. Sementara yang terjadi dalam kehidupan keberagaman Anda tidak pernah menemukan adanya data akurat. Bagaimana Yesus menyebut Lukas, bagaimana Yesus menyebut Markus, Paulus, dan seterusnya. Tapi kemudian sekonyong-konyong tulisan mereka dianggap sebagai firman Tuhan. Maka pertanyaan saya kembali, ketika Anda tadi telah menjawab bahwa kitab saya itu dituliskan tidak